Permainan tradisional di masa kecil bagi anak-anak saat ini tak lagi syarat tradisi. Pada masanya, permainan anak-anak dahulu sangat sederhana, hanya dengan menggunakan bahan seadanya yang mudah didapat di lingkungan sekitarnya dan tanpa harus mengeluarkan biaya. Permainan tersebut dapat dinikmati baik secara individu maupun secara bersama-sama atau secara berkelompok. Kenangan indah yang penuh histori masih melekat dalam ingatan kita semua, terutama generasi di masanya. Namun, seiring perjalanan waktu, permainan anak-anak saat ini mulai tergeser, dimulai pada generasi era 90-an. Dengan membanjirnya jenis permainan modern berbasis teknologi yang menumbuhkan kekhawatiran akan hilangnya pelajaran tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan ini, yang cenderung mengisolasi anak dari ruang sosialnya karena banyak dimainkan secara individu serta minimnya gerakan fisik. Nah, seperti apa eksistensi permainan tradisional anak di era 4.0? Inilah yang akan dibahas dalam obrolan budaya kita kali ini di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Hai, saya Irsan Lipin. Ingin menyapa kepada seluruh para pemirsa dan juga para pendengar kita di RRI Net. Tonton yang Anda dengar. Saat ini kita akan ngobrol banyak seputar tentang budaya. Karena obrolan budaya kali ini kita akan membahas tentang eksistensi permainan tradisional di era 4.0. Bagaimanakah permainannya? Sudah kamu lihat tadi di awal. Dan banyak sekali sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang budaya. Sulawesi Selatan, apalagi Makassar, banyak sekali budaya yang mengakar di dalamnya. Ada tari-tarian, ada juga bahasa. Tapi yang sering dilupakan adalah permainan tradisional. Di samping saya sudah ada Ibu Haja Munasi Adengjine. Beliau adalah seorang budayawan dan juga seorang maestro tari. Beliau sudah menari cukup lama, tadi udah ngobrol. Nanti kita ngobrolin banyak seputar tentang permainan tradisional. Dan juga seorang anak muda, pemerhati budaya, Hermansyah Jawaris. Beliau dari komunitas JJS ya, Jalan-Jalan Seru. Seperti apa sih perannya mereka? Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang budaya dan permainan tradisional bersama dua orang narasumber saya. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Berikutnya, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tadi kita sudah kenalkan siapakah dua orang ini. Saya perkenalkan tadi ada seorang maestro tari dan juga seorang komunitas yang memperhatikan budaya termasuk tentang permainan tradisional. Saya ngobrol bersama dengan Ibu Haja. Kita bisa panggilnya Bunda ya. Kita panggil Bunda. Pakai mic-nya boleh Bunda? Oke, Bunda. Sehat Jiki? Ya, sehat-sehat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana sebenarnya ini tentang permainan tradisional? Apakah dia memang suatu bentuk budaya atau seperti apa, Bunda? Silakan. Ya, tentunya berbicara masalah permainan tradisional ini, kita terbayang tentunya pada masa lampau. Ya, seperti apa permainan tradisional ini? Apakah dia dimainkan oleh anak-anak? Apakah oleh orang dewasa? Apakah masih ada yang tersisa di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang Sulawesi Selatan pada saat ini? Seperti apa sesungguhnya ya permainan tradisional ini yang kita kenal ya selama ini untuk permainan anak tradisional perempuan, ada untuk permainan laki-laki ya. Itu semuanya tentunya memberikan sesuatu gambaran bahwa di dalam kehidupan kita masyarakat Sulawesi Selatan ini mempunyai dan memiliki satu karakter yang kuat di dalam mempertahankan budaya yang ada di Sulawesi Selatan ini. Sesungguhnya dari sekian lama bukan saja diperhatikan masalah tari, ya musik,
Begitu pula juga dengan permainan tradisional. Hanya saja kita kurang barangkali memahami, mengilhami, dan mungkin juga karena keadaan kita sekarang ini sehingga sulit sekali atau mungkin tidak terlalu kita libatkan di dalam kehidupan kita, terutama untuk anak-anak kita. Sekira-kira seperti itu gambaran sementara ya. Nah, permainan tradisional sendiri itu memang benar-benar adalah seorang budaya. Adalah budaya yang mengakar di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar. Banyak sekali permainan-permainan. Kalau saya ingat-ingat nih Bunda, ada kayak main dende, terus main beklan, juga masih banyak sebenarnya main santo. Itu banyak sekali. Dan sekarang sudah mulai tergerus Bunda, apalagi di era 4.0 ini. Nah, bagaimana sebenarnya perannya ini budaya atau anak muda yang zaman sekarang ini, bagaimana kenapa bisa sampai lupa sama permainan-permainan begini? Ya, saya kira ada pemikiran saya ya. Katakanlah barangkali bahwa setiap zaman itu memang beda dalam memaknai kehidupan ini ya. Betul. Kita kembali misalnya pada zaman batu, pada zaman besi, pada zaman seperti sekarang ini. Tentu saja terpulang kepada pemikiran pada petua-petua atau leluhur kita atau orang-orang tua kita ini yang harus memberikan nilai, harus memberikan, mengangkat, mengungkit ya, mengakarnya seperti apa sesungguhnya sehingga ini bisa kita lakukan seperti sekarang ini. Jadi peran orang tua sebenarnya, mana mungkin anak-anak bisa melakukan itu tanpa satu bimbingan atau satu petunjuk atau satu kegiatan yang mengaktifkan anak-anak ini sehingga dia bisa bermain seperti itu. Ya, justru itu bagi saya tentunya pihak-pihak kita para orang tua ini ya, generasi yang sesudah kita ini atau terutama sebelumnya ini, itu perlu memikirkan sebagaimana harapan-harapan dari kehidupan, bahwa kehidupan manusia, budaya yang ada kita di Sulawesi Selatan ini bisa kita angkat dan kita pertahankan melalui kesenian tradisional atau permainan tradisional yang ada di Sulawesi Selatan ini. Menarik sekali. Sahabat budaya, kita sudah ngobrol tadi dengan seorang maestro tari dan juga budayawan. Terima kasih banyak Bunda. Tadi kan udah dijelaskan bahwa ternyata memang tiap generasi itu ada permainannya sendiri dan ada caranya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit solusi dari Bunda. Mungkin saya ngobrol bersama dengan salah satu pemerhati budaya juga, anak muda, Hermansyah Jamaris. Ya, halo. Ya, dari komunitas Jalan-Jalan Seru. Iya. Nah, kapan terakhir kali main dendek-dendek? Terakhir kali tuh main dendek saya main di dalam mall. Dalam mall? Dalam mall. Bisa dalam mall main dendek? Bisa dalam mall. Itu tahun berapa? Tahun 2020. 2020. 3 minggu kemarin. 3 minggu yang lalu. Iya. Main dendek-dendek tradisional di dalam mall. Seperti apa itu? Kita ngobrol langsung bersama dengan Hermansyah. Hermansyah, tadi kan sudah ngobrol seputar tentang budaya. Tadi juga Bunda juga sudah menjelaskan bahwa ternyata memang tiap-tiap generasi itu ada. Dan itu mengakar sekali. Bahkan permainan tradisional itu, kalau saya nggak salah ingat, memang ada beberapa tarian bahkan yang diambil dari permainan tradisional. Benar Bunda ya? Ya. Ada seperti itu. Nah, bagaimana sebagai seorang anak muda melihat sekarang permainan tradisional, apalagi melihat generasi-generasi Z ya, generasi Z sekarang yang bukan terlalu milenial sih ya, memang zamannya udah seperti itu gimana? Ya, itu kan juga tidak bisa kita pungkir ya, perkembangan kan. Tapi yang namanya kita gimana cara melestarikan itu adalah peran-peran anak muda zaman sekarang. Gimana kita memperhatikan ke anak-anak. Oh, kalau ini zaman permainan saya dulu ya, dengan salah satu mengkampanyekan gitu, dan sering membuat aktivitas lagi lebih banyak, kayak kita pernah bikin juga permainan dalam lorong gimana gitu. Betul sekali. Membuat permainan-permainan menjadi akrab dengan generasi di bawahnya kita. Iya, betul. Apalagi kan permainan sekarang ini kan tidak melibatkan berinteraksi langsung. Beda dengan permainan zaman dulu. Betul. Permainan zaman dulu kan kita berinteraksi langsung, bersentuhan langsung, berkenalan langsung. Sekarang kita cuma tatap foto,
main. Betul. Itu sih yang membedakan. Paling mentok pakai suara. Ya, paling untuk pakai suara. Betul sekali. Nah, tadi kan saya sudah mengenalkan tentang JJS, jalan-jalan seru. Apa sebenarnya itu jalan-jalan seru? Jadi jalan-jalan seru ini sebuah komunitas yang hobi jalan-jalan, traveling. Yang namanya jalan-jalan kan bisa saja kita kemana gitu, tapi ada hal yang biasa kita diuntungkan. Salah satunya adalah misalnya kita ke suatu daerah Maros. Di sana ada ternyata lagi permainan budaya. Nah, itu kita bisa lihat, mempelajari. Nah, di sisi lain kita juga melestarikan permainan tradisional. Jadi salah satu programnya kita juga itu selain jalan-jalan adalah melestarikan permainan tradisional. Namanya kita menyebutnya nama MTGF, Makassar Traditional Game Festival. Ya. Itu tiap tahun kita laksanakan dan sampai tahun ini kita masih eksistensi. Kenapa sampai tertarik sama permainan tradisional? Bukankah ya tadi seperti bilang sama Bunda, memang kan generasinya ada. Generasinya kita mungkin beberapa tahun yang lalu waktu kita masih SD atau mungkin masih taman kanak-kanak dapat nih permainan tradisional. Sekarang kan sudah modern sekali, sudah 4.0, apa-apa sudah online. Kenapa malah tertarik sama permainan tradisional? Ya itu karena kita melihat kan di sekitarnya kita ini sudah gadget terus gadget. Kenapa kita tidak luangkan dalam 1 tahun sekali kah, seminggu sekali kah, sebulan sekali kah kita bikin permainan tradisional. Nah, hasil dari itulah kita mencetuskan tiap tahun kita bikin Makassar Traditional Game Festival. Jadi kecenderungannya kita melihat anak-anak muda zaman sekarang itu lebih bermain gadget dibanding permainan tradisional. Itu sih faktornya kenapa kita bisa melakukan permainan tradisional tiap tahun. Justru karena digemburnya generasi kita yang baru dengan teknologi, jadi takut tergerus. Betul. Kita ini mewaspadai supaya tidak tergerus. Oke, permainan apa saja nanti dalam Makassar Traditional Games Festival itu atau TGF ya? MTGF. Itu apa saja yang dicanangkan ini? Jadi kita itu ada 14 permainan kurang lebih yang ada di dalam area Sulawesi Selatan. Ya. Karena kan di tiap-tiap daerah itu beda-beda nama jenis permainan, aturan main itu berbeda. Betul. Itu berbeda. Tapi di Makassar yang kita buat kita buat aturan sendiri karena kalau kita mau menyamakan aturan itu agak susah. Oke. Jadi kita ada kayak macam Pak Dende tadi. Pak Dende, masih ingat Pak Dende? Yang dari ban itu yang kita bawa lari pakai kayu. Oh iya, benar. Terus asing-asing. Yang main jaga kan? Kalau di Jawa itu namanya gerobak sodor. Oke. Terus ada backland yang biasa perempuan mainkan di rumah di mana. Betul. Terus ada tembak-tembak. Kayak airsoft gun tapi pakai yang bambu. Yang bambu. Kita pernah bikin juga lucu-lucuan sih gitu. Terus ada longga, enggrang. Ya. Ada santo. Ada banyak sih sebenarnya, cuman tinggal gimana kita melestarikan kepada penerusnya kita. Oke. Sebenarnya sudah kapan sih mulainya ini? Mulainya kita kayaknya harus dibuat ini kayak begini supaya generasi di bawah-bawah adik-adik ini tidak lupa sama tradisinya kita. Kita mulai itu di 2012 akhir tahun. Kita itu bertepatan selalu dengan momen Sumpah Pemuda. Nah, kenapa kita membuat event ini berdekatan dengan Sumpah Pemuda? Karena disinilah juga jiwa-jiwa pemuda gimana caranya melestarikan permainan tradisional. Jadi momennya kita selalu bikin di Oktober. Oke, di tiap bulan Oktober. Mendekati momen Sumpah Pemuda. Terus bagaimana nih? 2020 kan Oktober kemarin ini kan agak susah nih ya kan? Agak susah apalagi selama pandemi. Jadi itu gimana? Apakah terlaksana 2020 ini? Terlaksana. Itu di mana? Itu di salah satu mall. Boleh sebut mall ya? Salah satu mall yang ada di Makassar. Kota Makassar. Itu ada kan dia punya rooftop. Jadi kita bikin di situ. Jadi ada layang-layang, ada dende, ada santo, ada backland, ada lompat karet. Tapi protokol kesehatan tetap ya? Tetap dia laksanakan. Jadi tiap pemain itu wajib memakai masker, cuci tangan dulu sebelum masuk mall gitu. Oke, sangat menarik sekali. Oke, tadi ngobrol banyak seputar tentang JJS, juga ngobrol juga bersama dengan Bunda. Kita saksikan iklan yang satu ini. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru
Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Kita masih bersama Irsan Lipit dan juga dua narasumber saya. Tentunya masih di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Tapi kita ngobrolin seputar tentang budaya kali ini. Dan eksistensi permainan tradisional di era 4.0. Tadi setelah ngobrol banyak dengan Herwan, berikutnya saya ngobrol sama Bunda nih. Bunda, bagaimana ini kalau tadi kan di generasinya Herman itu ternyata bisa main dende itu di dalam mall ternyata. Terus juga sudah pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak dan tempatnya ini bisa dibilang kayak out of the box. Kayak di luar dari pengetahuannya kita yang biasanya mainnya di lapangan. Nah, kalau Bunda sendiri, ini bagaimana generasinya Bunda dulu itu permainan tradisional itu kapan sebenarnya dimainkan dan seperti apa, Bunda? Ya, kalau saya kembali pada masa lampau, masa saya ya, seusia saya, memang tidak selalu juga kita bisa bermain ya. Pada waktu itu kan dalam masa penjajahan Belanda ya, kemudian ada Jepang dan sebagainya. Jadi cara kita bermain, kita lihat sela-sela waktu senggang kita. Jadi pagi kan kita harus ke sekolah, ya. Pulang di sekolah juga itu kalau ada kesempatan di situ kita bermain. Misalnya main backland, ya, main dende itu, ya. Teman-teman laki-laki ini yang teman kita ini anak-anak kecil ini itu bermain tembak-tembak yang kita sebut dulu itu badili bulo, bedil bambu, ya, cara bermain. Jadi di sela-sela itu di sela kita belajar kita bermain. Tetapi pada saat terjadi misalnya ada tembakan dan sebagainya, kita buyar lari kembali lagi ke rumah masing-masing, tidak mengikuti lagi permainan itu. Nah, kalau saya perhatikan di daerah ya, pada saat bulan purnama katakanlah seperti itu, mereka banyak bermain. Misalnya di situlah mereka dende-dende, main songkok-songkok jangang, ya, main asing, gasing, itu yang terjadi ya pada masa saya itu. Kemudian di daerah pedalaman itu kan di daerah-daerah dulu pada masa penjajahan itu kan sudah tidak terlihat lagi seperti apa permainan ini. Yang ada kita lihat misalnya laki-laki anak-anak kecil itu main di sawah. Di sawah itu pasti mereka di atas kerbau, ya, sambil di atas kerbau sambil dia menyanyi atau main suling, ya, di atas kerbaunya. Sebelum pulang dia menyanyi pada sore hari itu, misalnya syair-syair yang dinyanyikan itu syair-syair yang mengandung semangat tentang bagaimana pribadi kita sesungguhnya. Itu dia nyanyikan. Seperti misalnya dalam lagu dia nyanyikan sering itu adalah lagu dongang-dongang. Dongang-dongang. Dongang-dongang itu bisa berisi petua-petua, banyak syair-syair, tapi yang sering dilakukan adalah yang syairnya seperti ini. Tak kunjung bangun turu gale, naku ginciri gulingku. Kualiana talangana
to alia dongang labela karaeng dongang la nia te nena la lo apa migau tutuki male pale pagale mak bise yang ratebo onto salang kinasako alimbu dongang labela karaeng dongang la nia te nena la halo apa migau. Ini dinyanyikan di atas kerbau. Di atas menjelang kerbau. sore hari dia pulang. Ada juga yang memakai dengan suling gitu. Boleh tahu artinya tidak tadi itu Bunda? Pasti mungkin para pemirsa di RRI Net banyak juga bertanya-tanya karena kan kita disaksikan di seluruh Indonesia. Mungkin juga banyak para pemirsa di rumah dan para pendengar kita yang ingin tahu tadi sebenarnya maknanya apa. Karena saya yakin itu positif maknanya. Karena kita tentunya orang Sulawesi Selatan itu memiliki falsafah yang namanya siri paceh. Ya, dia lakukan ini, dia katakan bahwa saya tidak akan mundur mengerjakan sesuatu kalau itu tidak berhasil, saya tidak akan berhenti. Jadi apabila layar telah terkembang pantang surut untuk kembali, dan itu jadi moto juga pemerintah Kota Makassar ya. Itu. Jadi bait keduanya mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini senantiasa kita harus berhati-hati di dalam mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu tugas, kita selalu berpegang pada adat istiadat kita. Maka di dalam hal ini tentunya yang berperan adalah kejujuran. Dia dikatakan mak bisean ratebonto talang kisalan dan nasakko alimbu, artinya janganlah kita berbuat sesuatu hal-hal yang tidak menguntungkan dan jangan merugikan orang lain. Tidak baik untuk kita lakukan apabila itu tidak baik untuk orang lain. Seperti itu pesan-pesannya ya. Wah, dalam sekali ternyata. Maknanya itu sangat sangat dalam dan itu relate dengan kehidupan sehari-hari dan pesan-pesan. Dan itu adalah suatu bentuk nyanyian tradisional, nyanyian yang biasa disenandungkan pada saat bermain di sawah. Ya, bermain di sawah. Di dalam tarian ada. Betul, dalam tarian juga ada. Nah, Bunda, itu kan maknanya sangat dalam. Itu tentang kejujuran, tentang keberanian, itu yang terkandung di dalamnya. Dan saya menarik karena saya nggak tahu sih kalau mungkin masanya Herman. Kalau saya pribadi, saya tidak sempat menemukan generasi saya yang menyanyikan lagu-lagu yang seperti tadi. Mungkin karena saya juga sudah mulai agak modern sedikit ya, sedikit. Jadi sudah tidak sempat untuk menyaksikan permainan dendangan yang seperti tadi. Dan itu sangat luar biasa sekali Bunda. Terima kasih, saya kembali disadarkan bahwa budaya itu luar biasa sekali. Maknanya sangat dalam. Ngobrol-ngobrol tentang nyanyian Bunda. Ya. Nah, itu kan permainan tradisional, banyak juga sebenarnya nyanyian di dalamnya. Ada, kalau saya nggak ingat, ada kayak ada permainan yang pakai bambu. Ya. Yang kita kayak main dendek-dendek tapi pakai bambu. Nah, itu kan ada kayak nyanyi-nyanyiannya juga. Ada juga lojo-lojo. Lojo-lojo juga itu. Lojo, ya. Sampai ditangkap dia kejar. Betul. Lojo-lojo juga ada nyanyiannya. Ada. Nah, seberapa dekat sebenarnya ini Bunda bahwa tradisi budaya dan juga permainan. Silakan Bunda. Ya. Ada satu permainan anak ya yang saya kira sudah dilaksanakan juga oleh Herman ini, Gandram Buloh. Itu permainan anak-anak ya. Itu juga ada lagu yang mengiringi, jadi tidak ikut ditarikan begitu saja, tapi ada lagu yang mengiringi. Gandram Buloh itu terbentuk dari satu potongan bambu, bila bambu yang kira-kira ukurannya 50 cm gitu, 40 cm, itu dimainkan dengan satu bentuk yang dia buat semacam sendok siru. Katok-katok namanya ya, itu saya kira menarik sekali. Katok ini tidak bermain begitu saja, tapi pesannya yang ini, Gandram Buloh ini mengandung kejenakaan, ada komedi di dalamnya, ada permainan komedi di dalamnya. Tapi yang paling penting adalah syair-syair yang mengiringi. Karena dia berkata begini,
Ipantaran duduinja na kusiko mo bidaku talomo lomo salayari pangadakan dende pangadakan pinabaji timbangi sang kama baji ridaing nabakan namurina kedende dunda dengan bunyi ketok-ketok dan hembusan bambu itu. Pukulan bambu. Bambu kan ada bambu, sepilah bambu, kemudian ada pegang ketok-ketok, sangat meriah, diiringi lagi tabuhan gendang. Aduh, luar biasa itu, mengangkat bagaimana semangat ya laki-laki di sini yang main nak, ya laki-laki yang main. Itu makna lagunya tadi tuh apa Bunda? Ya, dia berkata begini. Sebelum saya masuk ke dalam rumah, saya masih jauh. Saya sudah perbaiki saya punya sarungku ini. Saya perbaiki sarung ikat-ikatnya untuk masuk ke dalam. Jadi penghormatan itu tidak boleh kita masuk di rumahnya orang tanpa memberi salam, tanpa rapi-rapi masuk di rumahnya yang kita mau kunjungi. Nah, dia takut katanya salah nanti tingkah lakunya. Nanti akan ditegur oleh yang punya rumah, kok ini anak-anak seperti saja ini gayanya. Jadi dia bilang, kusik kok bidaku, dia perbaiki sarung, ikat sarungnya. Kemudian yang kedua itu dia katakan juga, iya salah nanti ini ikat sarungku, nanti saya dapat sesuatu amarah gitu, teguran dari petua kita yang kita akan datangi begitu. Mengajarkan tentang sopan santun. Mengajarkan Etiket pergaulan gitu loh untuk betul, anak-anak. etika pergaulan ya, sama anak-anak. Ya. Dan itu diajarkan dalam bentuk permainan dan tertanam. Sampai sekarang ini saya kira anak-anak pemain gandram bola sekarang sudah banyak jadi pejabat, ya tanam sekali tuh. Karena ribuan anak-anak yang dulu-dulu itu sudah bermain gandram bola. Iya. Dan itu tertanam bagaimana sopan santunnya ya, kita. Sopan santunnya. Apalagi kita yang ada namanya tradisi tadi siri napace. Iya, etiket ya. Etiketnya kita untuk bisa masuk rumahnya orang. Iya. Duh, saya merinding lah Bunda. Merinding saya Bunda kalau ngobrol tentang ini. Dan ternyata pesan-pesan itu disampaikan dalam bentuk permainan. Dan akhirnya makanya kenapa orang-orang tua kita dulu itu benar-benar menganggap bahwa bagaimana itu pentingnya sopan santun. Saya ingat sekali kalau tidak assalamualaikum saja masuk rumah langsung dipukul. Ya, betul. Di mana sopanmu masuk rumah tidak assalamualaikum. Oh ternyata seperti itu, luar biasa Bunda. Aduh, sangat seru nih para pemirsa RRI Net. Obrolan tentang budaya, apalagi tentang Maestro Tari juga ada di tengah-tengah kita. Bagaimana zamannya beliau ngobrolin tentang permainan tradisional yang ternyata banyak nih permainan tradisional yang ada zamannya beliau itu ternyata ada beberapa yang tidak masuk dalam tradisinya, tidak masuk dalam generasinya saya. Benar ya Herman ya? Betul. Ada. Seperti kayak Gandrang Bulo. Gandrang Bulo akhirnya saya taunya itu Bunda tarian. Ya. Saya taunya itu tarian dan ternyata dulu itu adalah bentuk permainan. Dulu adalah permainan dan akhirnya sekarang dirubah jadi bentuk permainan. Nah, sekarang salah satu permainan kan juga ada lojo-lojo Bunda. Nah, mungkin saya ke Herman dulu. Ini angkatan tak kita ini kayaknya. Kalau lojo-lojo itu apa? Lojo-lojo itu kan gimana? Saya tuh sebenarnya sudah lupa itu pemahamannya dulu lojo-lojo. Tapi kita masih ingat iramanya. Kan lojo pakan reta. Contoh gimana? Jadi kita ngumpul 5 orang, satu tangan di bawah. Nah, kayaknya gini. Nih tangan saya. Gini, Bunda. Nah, kita ini biasa nyanyikan lojo pakan reta, mas saudara. Siapa yang pas lirik terakhir, siapa yang tangannya mati dapat, itu dia yang jadinya. Oke. Nah, jadi yang tangannya ditangkap ini dia harus mengejar 5 temannya tadi. Jadi nanti kapan dia finish, selesai tertangkap semua, baru diulang lagi permainannya. Aduh, sangat baik. Saya jadi ingat zaman-zaman kita masih kecil itu seperti apa, kumpul, bahkan kita biasa mainnya di lapangan yang luas sekali. Zaman-zamannya kita ya masih banyak lapangan saat itu, bermain lojo-lojo seperti itu. Dan menurut saya itu mengajarkan tentang kita bagaimana sportivitas. Nah, betul. Jadi banyak sih nilai-nilai edukasi permainan tradisional dulu dengan nilai permainan yang zaman sekarang. Itu. Betul. Banyak nilai-nilai kayak macam yang tadi yang dibilang Bunda. Itu kita sudah kayak Gandrang Bulo ya. Gandrang Bulo itu akhirnya kita tanya nilai-nilai dalamnya kita sudah banyak yang lupakan. Betul. Sekarang sudah banyak. Sudah dulu itu kita mainkan dan ternyata itu adalah bentuk petua-petua.
dalam bentuk permainan. Jadi itu bisa dibilang kayak anak-anak diajarkan dengan cara bermain. Tidak langsung menggurui Bunda ya, tapi diajarkan dengan cara bermain. Jadi banyak cara-cara bersosialisasi, atur strategi, sportivitas, itu semua kita bisa dapat di permainan tradisional. Betul, betul sekali, setuju sekali. Nah Bunda, setelah tadi kan ada lojo-lojo, ini zamannya saya. Saya nggak tahu ini Bunda, apakah ada juga permainan lojo-lojo di zamannya Bunda? Ya, loyo-loyo ini memang tetap ada ya. Tetap ada. Cuma ya ada. Seperti apa yang digambarkan oleh Herman ini, itu saya sebenarnya salut ya dengan organisasinya itu. Karena memang ini tidak hilang sebenarnya. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa perlunya orang-orang tua kita ini, artinya mungkin seusia-usia saya itu mengajarkan kepada generasinya. Jadi cara saya di dalam mengamalkan tari tradisional ini, artinya permainan ini, itu saya angkat dia dalam tari. Betul. Jadi dende-dende saya sudah pernah angkat dalam penulisan naskah tari tingkat nasional, itu saya menangkan. Kemudian dende-dende juga dalam tarian. Dende-dende dalam tempat-tempat juga ada ya, dari tempat-tempat saya. Pokoknya apa yang ada permainan tradisional itu saya angkat dalam tari. Tapi saya tidak langsung lagi kepada mengajarkan, karena dulu memang saya memang pernah jadi guru sekolah, guru SD ya. Oh ya? Itu pernah. Tapi setelah saya dewasa dan ini mendirikan sekolah, itu saya ajarkan dalam bentuk tarian. Semua dalam tari, misalnya tentang nelayan, saya bikin tarian tentang nelayan, ini masuk dalam tari. Jadi dende-dende dalam tari, ini dalam tari itu. Dan itu akhirnya yang bisa membekas. Caranya itu adalah caranya Bunda untuk mengajarkan. Cara mengajarkan kepada generasi bahwa ada seperti ini dulu, yang dimana hampir semua permainan tradisional anak-anak ini hampir semua saya pernah mainkan waktu kanak-kanak dulu ya. Jadi masih pengen ngobrol banyak nanti saya ini Bunda, karena saya yakin sebenarnya masih banyak ini permainan-permainan yang mungkin zamannya Bunda ada tapi zamannya kita belum ada. Nanti kita korek-korek lagi, tapi kita dengarkan lagu yang satu ini. Karuna moncong tinggi ya dai
la bella carai. Dunganlah, dunganlah di hati, ninala, la bella carai. Kuembang te dongku dongan-dongan, kupakan reiku lolo dongan-dongan. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Kembali lagi sahabat budaya, masih bersama saya Irsan Lipit dan juga dua narasumber saya, seorang budayawan dan juga maestro tari, Ibu Haja Munasi Adeng Jineh, Bunda, dan juga pemerhati, seorang anak muda pemerhati budaya dari komunitas Jalan-Jalan Seru, Hermansyah Jamaris. Tadi sudah ngobrol tentang bagaimana permainan-permainan tradisional di zamannya Bunda. Tadi ada ternyata Gandrang Bulo, terus juga banyak pesan-pesan moral di dalamnya yang bisa kita petik hingga sekarang yang mungkin sudah mulai tergerus, tapi tekniknya beliau adalah mengajarkan dalam bentuk tarian. Nah, Bunda, bagaimana zaman-zaman tak dulu ini? Sekarang kan mungkin lahan kan sudah berkurang. Sekarang lahan sudah berkurang. Nah, setahu saya permainan tradisional itu, apalagi kita di Makassar, itu rame-rame, Ki. Sering Ki, rame-rame. Nah, zamannya Bunda, di mana Ki dulu biasa main-main begitu, Bunda? Ya. Dulu itu kan rata-rata masih luas pekarangan rumah ya. Apalagi kalau rumah panggung di bawah juga kita bisa main ya. Jadi dengan lahan yang seperti itu ya membuat kita bebas untuk menarikan atau memainkan permainan tradisional itu, apakah itu dende-dende, coko-cokoang. Zaman-zaman dulu itu kan kayak tetangga itu kayak masih satu lahan, Bunda. Ya. Jadi itu kayak kan sekarang pagar-pagar, dindingnya tinggi. Zaman-zaman dulu itu mungkin zamannya Bunda, rumah-rumah panggung bisa sampai 3 berjejer, ndak ada di pagarnya. Pagarnya itu tumbuhan. Ji. Paling Iya. pagar ini apa penghalang binatang masuk. Iya. Iya, betul. Jadi biasanya itu kayak berapa rumah dipakai jadi tempat main-main. Betul, Iya. Bunda, Di? Iya. Seperti itu. Nah, itu zamannya Bunda. Tapi sekarang kan sudah mulai tergerus, Bunda. Sekarang itu kita lihat tidak kayak dulu yang halaman luas, sekarang halaman kecil-kecil Iya. Sekarang rumah itu dinding semua pagarnya sudah tinggi-tinggi juga. Jadi saya mungkin tadi generasinya Bunda ternyata mainnya di rumah yang memang lahannya sangat luas dan memang diperuntukkan untuk anak-anak main-main dan interaksi antar tetangga. Nah, bagaimana PR tak ini? Nah, kalau generasiku ini parah. Generasi tak sekarang bagaimana? Saya mau main, lihat dulu. Ini buat mainan apa ini bisa? Ya sekarang, mau main asing-asing? Masa di dalam lorong kita bisa, Ki? Bisa, betul. Mau main apa? Benteng? Iya. Dalam lorong kita bisa, Ki. Betul. Terus mau main kelereng? Papi belum semua, di mana kami cari tanah? Betul. Jadi itu yang kesulitan saat ini yang kita alami karena ada beberapa permainan misalnya kayak butuh area terbuka besar itu tidak ada. Oke. Sangat langka kita dapat sekarang posisinya. Jadi sebenarnya permainan itu bisa apa saja dan mengenal tempat di mana saja. Cuman kalau tempatnya kecil ya permainannya kecil juga otomatis begitu. Untuk saat ini yang kita bisa ya. Jadi intinya di tempat sih. Kalau tempatnya besar kita bisa bermain lebih besar, bisa bermain secara lebih banyak, tidak sedikit.
Nah, bisa berteman lebih banyak, bisa dapat teman lebih banyak. Betul sekali. Nah, tadi juga off the record nih ya, sahabat budaya, kita sudah ngobrol-ngobrol juga, sudah Bunda bersama juga dengan Herman. Ternyata sudah lama, 2012 JJS sudah mencanangkan MTGF, yaitu Makassar Traditional Game Festival. Dari tahun 2012, berarti sekarang Oktober kemarin berarti sudah 8 tahun kurang lebih dilaksanakan. Dan sebenarnya pihak pemerintah Kota Makassar juga sudah ada beberapa memfasilitasi ya. Iya. Sudah terakhir tahun kemarin sih kerjasama. Tahun kemarin kerjasama Iya. dengan pemerintah Kota Makassar. Itu mainnya di mana? Itu mainnya kita di Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam yang ada di belakang sini. Dan itu memang sih luas sekali dan juga banyak sekali sejarah yang ada di dalamnya. Iya. Betul sekali. Nah, ngobrolin tentang tempat, sekarang memang sangat susah sekali sih ya. Benar tadi katanya Bunda, rumah panggung sekarang kayaknya tinggal beberapa titik wilayah. Kalau pusat Kota Makassar kayaknya saya rasa sudah tidak ada Bunda ya. Tidak ada. Sudah tidak ada rumah panggung. Padahal itu salah satu rumah tradisional kita di Makassar. Terus juga lahan-lahan sekarang sudah beralih. Sudah paving block sekarang. Betul. Sekarang- Karena kalau jatuh kita sakit. Betul. Zaman dulu kalau kita zaman dulu itu tanah-tanah merah jadi. Makanya sekarang ini kalau ada kita mungkin permainan kita selalu siapkan tim medis. Oh, Jangan sampai kenapa-napa anaknya orang. Betul, Nah, betul. kita standby-kan itu sekarang. betul. Karena paving block jatuh pasti sakit sekali. Pasti meninggalkan bekas. aduh, meninggalkan bekas kayak perasaan ya. Nah, tadi itulah yang akhirnya membuat teman-teman JJS bekerja sama dengan salah satu mall. Iya, salah satu mall. Salah satu mall yang ada di Makassar untuk bisa mendapatkan lahan dan artinya mall itu kan tempat yang dikunjungi orang. Iya. Nah, akhirnya walaupun kita tidak membuat suatu bentuk kegiatan yang mengajak banyak orang, tapi dengan menjadi tempat itu akhirnya jadi tempat bermain, bukan hanya tempat untuk berbelanja saja. Betul, malah kita pernah disandingkan juga dengan permainan modern. Pernah seperti itu? Pernah. Itu Sempat gimana? dua kali terjadi. Heeh. Jadi ada salah satu di mall sama ulang tahun salah satu media. Mm-mm. Itu jadi dia bikin pertandingan gadget satu permainan tradisional Disandingkan. disandingkan. Nah, itu dia tadi ngobrol tentang gadget nih Bunda dan juga Herman. Ini kan setahu saya bahwa permainan tradisional kita itu adalah bentuknya memang rame-rame. Ya. Kebanyakan itu bentuknya rame-rame. Tadi saya sempat ngobrol off the air bersama dengan Bunda bahwa memang itu memang diajarkan sama kita untuk bisa gotong royong Bunda ya. Kebersamaan kita yang memang dari kecil memang kita diajarkan seperti itu. Tanamkan, ya. Dan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Nah, sekarang itu agak susah. Iya. Sekarang itu agak susah karena generasi sekarang kan kayaknya main HP, main gadget terus gitu. Main juga sekarang kan pokoknya ada nih gambarnya, fotonya temannya sama suaranya. Itu paling mentok nih. Iya, Paling mentok seperti itu. Nah, bagaimana pendapatnya Bunda dan juga mungkin Herman tentang sekarang kan sudah 4.0. Sudah 4.0 dan itu sudah semuanya serba teknologi. Semakin tergeruslah kita ini Bunda. Apalagi kita masih memperjuangkan, apalagi Bunda dengan tari-tariannya, teman-teman JJS Jalan-Jalan Seru dengan mengadakan kegiatan yang MTGF ini supaya tetap bisa diingat permainan tradisionalnya. Bagaimana? Apakah bisa pemain tradisional ini masuk di gadget supaya paling tidak mereka juga tahu ada permainan tak seperti ini? Mungkin Bunda dulu. Saya kira itu bisa saja. Nah, Tergantung daripada bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan oleh para orang tua, terutama pemerintah, ya, kewenangan pemerintah di dalam memberikan perhatian bagaimana supaya masyarakat ini, supaya anak-anak kita ini bisa bermain. Salah satu contoh kecil saja katakanlah misalnya di sekolah-sekolah. Sekolah kan ada tempat, ada lapangan-lapangannya atau apanya. Di sana bisa mereka mengajarkan permainan itu. Itu untuk suatu lembaga pendidikan yang bisa kita berikan pemikiran untuk bisa melanjutkan ini, membuat suatu permainan tradisional yang dikenal untuk anak-anak ini. Salah satu tempat misalnya, kalau misalnya masalah sekarang kita kenal bahwa Benteng Sombo Opo itu sekarang kan iya. sudah sama sekali Iya, betul. tidak bisa digunakan. Tahun lalu saya di sana lagi pengambilan gambar syuting Tari Pakarena tanggal 27 tahun lalu, Iya. 2019 di Benteng. Di sana lahannya kan masih luas.
Mengapa tidak misalnya ada izinnya untuk grupnya ini bisa mengambil tempat-tempat latihan meskipun itu jauh, tapi saya pikir salah satu sarana di mana pemerintah nanti bisa memperhatikan dengan baik bagaimana untuk menggunakan atau memperdayakan lagi kembali Benteng Somba Opu itu. Betul. Iya. Dengan kegiatan-kegiatan ini mungkin beberapa grup, tidak grupnya saja. Misalnya mungkin juga saya bisa masuk dengan membawa saya punya rombongan penari yang ini bermain tarian di dalam di Benteng Somba Opu itu. Bekerja Karena kan sama. sekarang kita punya sekolah kesenian, sekolah menengah karawitan Indonesia dulu itu sekarang menjadi SMK di Tunggu Binasa Goa ya di sana. Itu di sana mengajarkan itu ada Gan Rambulo juga di dalamnya. Bagaimana kalau masyarakat kita ini termasuk grupnya Herman ini itu kita manfaatkan dengan beberapa grup yang lain untuk bisa gunakan Benteng Somba Opu itu. Kalau misalnya sekolah-sekolah sudah ada grup-grupnya, itu kan bisa dipertandingkan mereka bermain satu santok atau apa bisa saja. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Terpenting sekarang kemauan kita bagaimana supaya masyarakat kita ini tidak tumpang tindih di dalam kegiatan yang tidak masuk akal, sudah geng-geng, sudah apa namanya? Bully sudah apa namanya yang motor-motor itu. Mereka kan tidak tahu bahwa ada sebenarnya begini yang menggenggam dirinya ini supaya dia menjadi laki-laki, menjadi manusia yang harus berguna bagi negerinya, bagi ini. Banyak kan yang mungkin bisa kita jadikan dia penari Gan Rambulo dewasa ada. Atau kita masukkan juga dia di dalam pencak silat bisa. Kebetulan saya juga pembina dari salah satu pencak silat. Pencak silat anak Sulawesi namanya ya, yang saya bina itu bersama teman-teman saya dari nenek-nenek dari ini. Oke Bunda. Veteran. Nah itu dia tadi berarti bisa dimasukkan ke gadget, Iya. tapi mungkin lebih ke bagaimana sinergi antara orang antara tua, orang tua, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. masyarakat itu sendiri. Iya. Dan itu bisa benar ya. Mungkin masuk akal kalau misalnya dimasukkan dalam kurikulum. Paling tidak seminggu sekali ada bentuk permainan tradisional. Karena kan itu masuk bentuk olahraga Iya, bisa Bunda ya. olahraga. Jadi boleh masuk katanya muatan lokal. Muatan lokal. Dulu kan ada muatan lokal kan di mana Ada, kita betul. berlatih bahasa Seminggu daerah, sekali kan. seminggu sekali. Nah, bisa dimasukkan lagi ke situ. Ya. Betul. Karena dari itu sambil seperti tadi katanya Bunda, tetap ada kayak ada syair-syairnya dan kita diajarkan sebenarnya syair itu apa sih maknanya. Kalau Benar misalnya dia sekali. tidak masuk dalam kurikulum, kan ada ekstrakurikuler sore hari. Itu juga saya mengajar begitu di SMA 1 dulu waktu Matulada jadi kepala sekolah di sana, saya itu mengajar sore hari ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler. Mengajar itu itu tari Gan Rambulo, Tari Gan itu, Rambulo. tari Pakarenanya. Aduh, Di saya SMA tahu. 1 dulu saya mengajar dan di PGSLP itu guru-guru semua kita ajar. Kita ajari dia untuk melatih kembali murid-muridnya. Begitu juga dari Abri Masuk Desa dulu pernah. Itu juga kita ajari itu Gan Rambulo dan sebagainya. Tapi apakah berlanjut atau tidak? Karena kita tidak tahu generasinya lagi seperti apa. Betul sekali. Itu harus kekuatan moral yang betul-betul mau. Memang agak susah Bunda ya. Iya. Memang butuh kerjasama Bunda Iya, ya. butuh kerjasama. Nah itu tadi dari sudut pandangnya Bunda seorang maestro tari. Bagaimana seorang anak muda nih yang ya masih dekat-dekat dengan generasi Z kita, adik-adik kita yang ada di bawah. Nah, kalau permainan tradisional tadi yang dibilang sama Bunda itu emang bisa sih dibawa ke gadget karena ada beberapa permainan tradisional atau bisa tapi yang menggunakan kayak macam ludo apa itu sudah ada di gadget dan itu memang kan ada pada saat masa kita. Tapi di masa Bunda kayaknya belum ada. Ya, kan? Nah, itu sudah ada di dalam gadget. Tapi kenapa permainan di masa kita sudah ada di gadget? Kenapa yang mengandung fisik itu belum? Nah, itu sebenarnya bisa ada. Terus tadi, Bun, ada di 2012 pertama kali kita buat MTGF itu di Benteng Sumbopo emang. Karena Benteng Sumbopo itu jauh lebih luas. Kita bisa pakai rumah adat dari Toraja sampai Makassar. Itu lebih besar. Besar sekali. Dan saya dengar sih lagi direhab. Direhab di sana. Nah, mungkin sih lebih bagusnya kalau di sana itu bisa dijadikan kayak macam kampung tradisional. Jadi di mana aktivitas mulai dari budaya, kesenian itu masuk ke Benteng Sumbopo, permainan. Memang ada dulu. Dulu itu waktu mula Benteng Somba Opu, kita semua sanggar-sanggar punya tempat, punya ini
Oh iya. Jadi sanggarnya Ibu Ida, sanggarnya ini, sanggarnya Batara Goa, sanggarnya ada semua. Oke, panjang sekali nih obrolan kita. Kalau misalnya kita ngobrolin tentang budaya, tradisi, apalagi obrolan lintas generasi, memang tidak akan ada habisnya. Nah, sahabat budaya, tentunya kita sudah ngobrol panjang lebar bersama dengan dua orang hebat ini. Kalau gitu sebelum saya pamit, saya pengen mendengarkan dulu closing statement dari mereka tentang permainan tradisional ini. Jadi dari seorang anak muda dulu deh. Silakan Hermansyah. Jadi melestarikan itu emang sangat susah. Jadi di mana kita ini penggerak melestarikan, tinggal gimana pemerintahnya bergerak, orang tua bergerak. Jadi semua untuk melestarikan itu harus semua elemen bergerak. Jadi dah hanya anak muda, anak-anak, pemerintah pun sama orang tua itu harus bergerak. Karena kalau bukan kita yang melestarikan atau menjaga, siapa lagi? Itu sih. Luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Dan melibatkan semuanya. Bunda, bagaimana tanggapan tolong ada closing statement dari seorang maestro yang sudah melewati beberapa generasi. Tabek Lompo, Bunda. Ya, kalau saya sendiri itu saya pantang mundur. Apa yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat ini, untuk anak didik ini, kita harus lahirkan pemikiran ini. Kita berikan saran-saran kepada siapa saja, kepada pemerintah atau kepada mereka-mereka yang punya kualitas untuk membina ini. Kita minta kepada mereka untuk bisa melestarikan ini. Kita tidak boleh bahwa mungkin kita merasa bahwa apa seperti siapa ini untuk melestarikan, tidak perlu. Tetapi kita harus benar-benar mau mengerjakan ini supaya ini bisa langgeng, bisa lanjut dan dikenal sepanjang masa. Selain dia punya karena pesan-pesan budayanya, karena gerakan-gerakannya, mungkin karena irama tabuhannya, karena musiknya, karena lagu-lagunya. Seperti itu. Kita pokoknya tidak kenal untuk pantang mundur. Pokoknya kita jalan sesuai keinginan apa yang kira-kira baik kita lakukan untuk masyarakat itu, untuk anak didik kita sepanjang hidup kita. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bunda. Jangan pernah menyerah dengan budaya. Permainan tradisional adalah budaya yang sangat melekat dalam kehidupan kita. Bukan hanya Sulawesi Selatan, bukan hanya Makassar, tapi Indonesia. Karena banyak pesan moral di dalamnya. Semoga obrolan kita pada malam hari ini dapat membuka kembali pikirannya kita tentang pentingnya budaya dan pentingnya melestarikan permainan tradisional. Dan dapat mengajak semua orang tua, semua stakeholder yang bisa berpengaruh untuk terus melestarikan permainan tradisional ini biar tidak hilang digerus oleh zaman. Saya Irsan Lipit bersama dengan dua narasumber saya, Haja Munasi Adengjine dan juga Hermansyah Jamaris, komunitas dari JJS, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.